Siapa sih yang nggak kenal dengan Raffi Ahmad? Presenter terkenal yang sekarang jadi YouTuber ini dikenal punya banyak bisnis sampingan juga. Tapi ketika diundang ke acara podcastnya Dias Hendro Priyono, Raffi dengan terus terang menceritakan ada juga loh sejumlah bisnisnya yang akhirnya gulung tikar. Loh Min, ngapain? Kok nge-highlight kegagalan orang sih? Bukan gitu. Kenapa saya mengangkat cerita ini justru untuk memotivasi kita semua? Jangan baru coba usaha sekali, terus udah mutung gak mau coba lagi. Justru belajarlah dari kegagalan tersebut, kemudian kita perbaiki. Selain membahas apa saja bisnis Raffi yang gulung tikar, saya juga akan merangkum pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Raffi Ahmad dikenal sebagai presenter serba bisa dan berani mencoba berbagai hal baru. Di dunia usaha, Raffi pernah mencoba berbagai bidang, mulai dari minuman kekinian, bakmi, keripik singkong, klub sepak bola, dan masih banyak lagi. Tapi ketika diwawancara di acara podcastnya Dias Hendro Priyono, Raffi dengan belak-belakan menyebutkan ada juga sejumlah usahanya yang gagal. Berikut adalah beberapa contohnya. Contoh pertama adalah Mango Bomb. Di tahun 2017, sempat beredar tren minuman mangga yang kekinian. Intinya sih, itu jus mangga. Terus dikasih topping es krim mangga, whipped cream, sama potongan buah mangga segar. Nggak tanggung-tanggung, di masa kejayaannya, antriannya pun panjang banget. Raffi yang ketika itu bekerja sama dengan pengusaha Rudi Salim sampai buka cabang di beberapa mal besar di Indonesia. Tapi di tahun 2020 beredar kabar bahwa Mango Bomb sudah tutup. Menurut Raffi, bisnis ini akhirnya tutup bukan karena nggak laku, tapi karena kesulitan untuk mendapatkan buah mangga kalau lagi nggak musim. Nah, ini menjadi pelajaran buat teman-teman yang mau bisnis kuliner, bahwa sebaiknya kita memilih bisnis yang suplainya bisa sepanjang tahun. Kalaupun mau membuat menu yang musiman, ya jangan hanya jual itu, harus divariasikan juga dengan menu-menu lainnya. Selanjutnya ada Gigi Eat Cake. Sekitar tahun 2018, kue kekinian milik artis sempat ngetren. Nagita Slavina yang merupakan istri dari Raffi Ahmad sempat membuka beberapa cabang Gigi Eat Cake di sejumlah kota besar. Mimin juga pernah nonton ada YouTuber channel kuliner yang membahas dan bilang sebenarnya rasa kuenya lumayan juga. Selidik punya selidik, ternyata inisiatif untuk membuat Gigi Eat Cake ini datang dari pasangan Irwansyah dan Saskia Sungkar yang memang sebelumnya sudah membuka usaha kue serupa dengan artis-artis lain di berbagai kota. Tapi setelah tren kue artis ini sudah mulai pudar, bisnis Gigi Eat Cake ini jadi ikut sepi dan akhirnya tutup. Dengan setengah bercanda, Raffi juga mengatakan bahwa untung mereka itu sekarang sudah tidak ribut lagi dengan Irwansyah. Sekarang mereka sudah baik-baik saja dan masih berteman. Pelajaran yang bisa kita ambil menurut Mimin di sini adalah kalau kita mau bisnis kulinernya awet sampai bertahun-tahun, bahkan sampai lintas generasi, biasanya produknya itu harus enak banget, punya keunggulan dibanding kompetitor, dan kualitasnya juga harus konsisten. Kalau produknya nggak ngangenin, jadinya ya pembeli mungkin akan nyoba sekali aja karena lagi tren, tapi abis gitu udah aja deh nggak beli lagi. Tapi kalau memang ada teman-teman di sini yang dengan sengaja mau memanfaatkan suatu tren untuk mencari keuntungan, maka bisa juga memulai bisnisnya tapi sudah dengan kesadaran bahwa ini hanya akan jangka pendek. Jadi misalnya, nggak usah beli tempat, cukup nyewa. Atau istilah zaman sekarangnya adalah konsep pop-up store. Cuma buka sebentar, jualan, habis gitu tutup. Hindari terlalu banyak investasi aset yang susah dilikuidasi atau yang terlalu mahal. Contoh bisnis Raffi selanjutnya yang sekarang sudah berakhir adalah King Kong Snack. Di masa kejayaannya,
keripik singkong yang harga jualnya sekitar 10 ribuan ini banyak dijual di minimarket. Menurut Raffi pun, omset pada saat awal bisnisnya bisa mencapai 100 miliar. Namun sayangnya, pecah kongsi. Makanya bisnis ini sekarang tutup meskipun penjualannya sudah lumayan bagus. Pelajaran menurut Mimin yang bisa kita ambil adalah kita harus berhati-hati dalam memilih partner bisnis. Kalau kata yang sudah pengalaman sih, berbisnis dengan sahabat atau saudara bukanlah jaminan usahanya akan mulus. Karena yang namanya bisnis itu kan intens banget ya. Banyak gitu keputusan yang harus diambil dan bisnis itu tidak selalu laku, bisa rugi juga. Untuk teman-teman pengusaha pemula, saya sarankan untuk fokus memulai bisnis sendiri aja dulu tanpa terlalu banyak join dengan orang yang berbeda-beda. Dengan begitu, 100% share bisnisnya ada di tangan Anda. Kalau butuh pinjaman uang, lebih baik pinjam ke pihak yang memang sudah jelas, misalnya ke bank. Tapi hindari pinjam ke saudara atau teman yang meminta embel-embel untuk memberikan sebagian perusahaan kepada mereka. Selanjutnya, ada yang namanya Bakmi RN. Di masa kejayaannya di 2017, Bakmi RN ini sempat buka cabang di mana-mana. Banyak fansnya Raffi dan Nagita yang rela antre untuk mencoba bakmi yang konon resepnya diracik sendiri oleh Gigi yang memang doyan masak. Namun sayangnya, Bakmi RN ini hanya bisa bertahan sekitar 2 tahun. Bakmi RN pun mengalami kebangkrutan karena sepinya peminat. Selain itu, bisnis terbarunya Raffi yang baru digeluti 4 bulan yaitu dunia sepak bola juga mulai mengalami kesulitan. Setelah membeli klub sepak bola Rans Cilegon FC, Raffi mengaku mulai pusing karena harus menalangi seluruh pengeluaran klub. Karena pandemi COVID-19, ini membuat semua kompetisi sepak bola di tanah air sudah tidak bisa diadakan lagi. Sementara sponsor baru akan membayar ketika pertandingannya sudah dilakukan. Pelajaran yang menurut Mimin bisa kita ambil dari kisah ini adalah, sebelum memulai usaha bisnis, kita harus melakukan analisa potensi keuntungan, biaya, dan apa saja yang menjadi risiko dari bisnis tersebut. Dan semua analisa ini harus dilakukan sebelum memulai bisnisnya. Kalau Mimin pribadi sih kurang ngerti juga ya apa alasan Raffi membeli klub sepak bola di tengah pandemi. Karena ya udah jelas lah nggak bisa tanding dan udah jelas juga pengeluarannya akan selalu ada meskipun nggak bisa tanding. Ini sayangnya menurut Mimin adalah contoh usaha yang sebelum dimulai aja sudah terlihat tidak menjanjikan. Di acara podcast tersebut, Raffi juga memberikan beberapa contoh bisnis dia yang lain, tapi Mimin gak bahas semuanya di sini ya. Untuk teman-teman yang ingin nonton wawancara fullnya, silakan linknya ada di deskripsi ya. Tapi salah satu pesan dari Raffi yang berkesan adalah ketika dia mengatakan bahwa bisnis yang hanya nebeng nempel namanya Raffi dan Gigi, kemudian tidak diurus dengan benar, biasanya memang tidak akan awet. Karena dengan jumlah Instagram follower mereka yang sampai 54 juta lebih, memang akan ada sekian persen yang membeli, nggak peduli Raffi dan Gigi jualan apa. Tapi kalau produknya sendiri tidak berkualitas dan layanannya nggak maksimal, ya kemungkinan pembelinya juga hanya akan beli sekali, abis gitu udah deh. Jadinya lama-lama bisnisnya akan gulung tikar juga. Tapi tentunya tidak semua bisnis Raffi gulung tikar. Ada juga bisnis beliau yang berjalan dengan baik. Misalnya saja dari YouTube channelnya, Raffi dan Nagita ditaksir mendapatkan penghasilan AdSense sampai dengan $440.000 alias 6 miliar rupiah per bulannya. Itu baru dari AdSense ya, belum lagi dari sumber lain seperti endorse dari brand ataupun mengiklankan produk orang lain. Terus, bisnis Raffi lain yang masih jalan adalah misalnya production house-nya yang memproduksi film dan acara TV dan juga penerbitan bukunya. Mimin memberikan beberapa contoh bisnis Raffi yang gulung tikar hanya sekedar supaya kita semua bisa mengambil hikmahnya dan tidak gampang putus asa ketika menghadapi masalah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!